Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Penuh ucapan syukurkah? Pastinya. Begitu luar biasa, sungguh luar biasa kita diberi berkat untuk bisa bangun pagi, kita bertemu dengan anggota keluarga kita lagi, kita bercengkerama, kita bersukacita, kita bertemu kembali pada saat ini dalam ibadah doa pagi. Itu adalah suatu berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas perlindungan-Mu semalam. Kami dapat tidur dengan nyenyak sehingga pagi ini kami dapat merasakan kehangatan yang begitu luar biasa. Kami bisa merasakan sukacita. Engkau masih mengizinkan kami untuk membuka mata kami, sehingga kami dapat menghadap kehadirat-Mu dengan penuh sukacita. Kami tetap senantiasa meminta pertolongan-Mu dalam kami menjalani ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah jalannya ibadah ini dapat seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah di saat yang indah ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 454. Indahnya saat yang teduh. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan firman. Tapi terlebih dahulu marilah kita menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Sungguh kehangatan yang luar biasa yang kami rasakan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala bimbingan-Mu, atas segala pertolongan-Mu, atas segala tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah pada saat ini firman yang kami baca, yang kami renungkan bersama-sama dapat menjadikan kami atau kehidupan kami yang senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Menyadari bahwa kuasa Tuhan begitu luar biasa
dalam kehidupan kami. Tuhan, kami pun datang bukan dengan sebuah kesempurnaan. Kami datang dengan penuh dosa dan kesalahan. Kami menyadarinya ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Manusia yang berasal dari debu tanah. Kami banyak melakukan dosa, mengecewakan orang lain, terutama mengecewakan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini, kami mohon belas pengampunan daripada-Mu, sehingga kami dapat merasakan sukacita yang begitu luar biasa. Kami mengucap syukur atas pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dalam Markus 3, Injil Markus 3. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan judul besar, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Lalu berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah saksian Alkitab. Kita adalah yang berbahagia, yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, judul firman pada pagi hari ini, saya akan memberi judulnya, Dia adalah segalanya, segalanya dari Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Bapak, Ibu, Saudara pernah waktu pacaran mungkin, atau mungkin sekarang yang sudah bersuami atau sudah beristri, pernah berkata kepada pasangannya bahwa engkaulah segalanya? Pernah mengatakan kepadanya bahwa kaulah harapan hidupku? Atau jangan pernah pergi dariku karena kaulah hidupku, aku tidak bisa hidup tanpamu. Pernah seperti itu? Pernah Bapak, Ibu, Saudara mengatakan seperti itu? Jangan malu untuk mengakuinya Bapak, Ibu, Saudaranya. Karena memang itulah jurus yang ampuh untuk meluluhkan hati pasangan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, namun pertanyaannya adalah ketika memang jenengan pernah menganggap seseorang itu adalah segalanya, seseorang itu adalah hidup jenengan, lalu apakah Tuhan juga dianggap segalanya? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagi kita umat percaya seharusnya sudah tahu, sudah mengerti bahwa yang berperan dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan. Tuhan Allah adalah segalanya dalam kehidupan manusia. Ia berperan besar dalam kehidupan manusia. Salah satu kasus penting yang membuktikan Tuhan di atas segalanya adalah pada bacaan kita hari ini tentang hari Sabat. Namun Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya mengajak terlebih dahulu untuk melihat atau membaca perikop sebelumnya. Di perikop sebelumnya,
di mana Markus 2 berbicara tentang para murid yang memetik gandum pada hari Sabat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hal ini apa yang dilakukan oleh Yesus dan para muridnya pada hari Sabat disalahkan oleh orang-orang Farisi. Jika kita mengacu kepada kitab Ulangan 23 ayat 25, apa yang dilakukan oleh para murid sebenarnya diperbolehkan. Fine-fine saja. Tiap orang yang lapar yang berjalan di ladang gandum boleh memetik bulir-bulir gandum itu, menggosokkannya dengan tangan, lalu memakannya. Jadi sebenarnya murid Yesus tidak salah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi orang Farisi menyalahkan kelakuan para murid karena memetik bulir gandum yang kemudian menggosokkannya serta memakannya, termasuk dalam bermacam-macam perbuatan yang dilarang oleh orang Farisi. Karena pada masa itu dalam perkembangannya hukum hari Sabat berbagai larangan, termasuk bekerja, memetik gandum, bagi orang Farisi masuk dalam kategori melakukan atau bekerja, kegiatan dengan tangan untuk menyiapkan makanan. Itu sama dengan memanen. Maka hal itu jadi sesuatu hal yang dilarang. Bisa dibayangkan jika hal itu berlaku pada saat ini misalnya. Berlaku pada saat ini. Misalnya perut kita lapar. Kemudian ada yang memasak. Kemudian ada yang melarang. Oh jangan, sekarang hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Tidak boleh bekerja. Kemudian contoh berikutnya adalah ketika kita sebagai dokter misalnya, ada orang yang sakit parah dan perlu segera ditangani, meminta pertolongan. Masa kita harus menjawab, maaf Pak, sekarang hari Sabat, nggak boleh bekerja. Padahal orang itu sudah kejang-kejang, mau mati. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu kakunya peraturan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada masa itu. Nah, kemudian dalam bacaan kita pada hari ini, dalam Markus 3, ada kejadian yang berbeda. Dalam kisah ini ada sebuah skenario yang dibuat oleh orang Farisi untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Dengan menempatkan orang yang mati sebelah tangannya di dalam rumah ibadah, di mana diperkirakan Yesus akan ke sana nantinya. Mengapa orang yang mati sebelah tangannya berada di tempat itu? Penyakit tersebut termasuk penyakit yang tidak mengancam jiwa seseorang pada dasarnya. Menurut peraturan orang Yahudi, penyakit yang demikian tidak boleh disembuhkan pada hari Sabat. Namun, Yesus bertindak lain. Ia pergi ke tempat ibadah itu, tetapi tidak segera menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya itu. Padahal juga orang itu juga tidak minta disembuhkan, tetapi Yesus tetap menyembuhkannya. Yesus menyembuhkan orang yang mati tangannya tersebut karena Yesus merasa bahwa hari Sabat adalah hari di mana Allah peduli terhadap manusia dengan memberi hak beristirahat dan memberi sebuah pembebasan. Nah, penyakit ini adalah hal yang membelenggu manusia, maka manusia itu perlu dibebaskan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Yesus melihat sebuah esensi dari hari Sabat, bukan sekedar memperlakukan hukum secara kaku atau legalis. Kalau dalam Markus 3 bacaan kita ayat yang kelima, Yesus menunjukkan dengan jelas sekali kemarahannya kepada orang-orang Farisi. Kemarahan tersebut menunjukkan perlawanan Yesus terhadap ketidakbenaran dan ketidakadilan. Yesus menekan bahwa hari Sabat ditetapkan oleh Allah untuk menjadi suatu berkat bagi manusia, bukan sesuatu hal yang membelenggu manusia.
Dengan kata lain, hari Sabat ditetapkan oleh Allah untuk memanusiakan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Kristus melakukan semua apa yang dapat ia lakukan untuk mengembalikan hari Sabat kepada bangsa Israel sebagaimana yang telah diberikan kepada mereka. Semua itu dimaksudkan untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi beban. Kristus berusaha menyatakan bahwa maksud sebenarnya dari hari Sabat ialah berbuat baik, ialah menyembuhkan orang sakit, dan ialah melakukan perbuatan-perbuatan belas kasihan. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dapat melihat bahwa tidak ada satupun yang dapat menghalangi peranan Tuhan Yesus dalam kehidupan manusia, meski hukum Taurat sekalipun. Termasuk aturan tentang hari Sabat. Sebab Tuhan Yesus yang adalah anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ia lebih berkuasa atas aturan hari Sabat. Tindakan yang dilakukan Tuhan Yesus yang terkesan melanggar hari Sabat, seperti yang diceritakan dalam bacaan kita pada hari ini, bukannya tanpa dasar. Tindakan Tuhan Yesus adalah upaya penyelamatan bagi yang kekurangan dan yang kelaparan, serta yang menderita sakit. Sebuah tindakan yang tidak dapat ditunda-tunda Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jika kita merenungkan bacaan kita pada hari ini, bahwa Tuhan Allah sebagai penguasa di atas segala-galanya, maka mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah Tuhan Allah sudah menjadi satu-satunya penguasa hidup kita? Bukankah yang sering terjadi sebaliknya? Ya kan? Sebagai manusia yang diberi akal budi, kita sering rumangsa bisa, merasa mampu, merasa kuat, merasa hebat sehingga merasa dapat melakukan apapun tanpa menyadari adanya pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan kepandaian yang dimiliki manusia, bisa merancang segala sesuatu menurut pikirannya. Dan akhirnya mereka tidak menyadari adanya Tuhan yang memegang kuasa untuk mengatur hidup manusia. Dengan kedudukan yang dimiliki, manusia dapat memperoleh kemudahan-kemudahan. Hidup tanpa menyadari Tuhanlah yang memberi kesempatan memperoleh kesuksesan. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan bekerja di situ. Tidak ada yang perlu diragukan lagi dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ia berkuasa atas kehidupan kita, melebihi aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Mari kita bersedia mendengarkan suara Tuhan, jangan kita menutup telinga atau meragukan seperti orang-orang Farisi. Jika kita menutup telinga, itu berarti bahwa kita hanya mengandalkan diri kita saja. Tuhanlah yang sebenarnya berperan dalam hidup kita. Kita persilahkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Dan biarlah kekuatan Tuhan tersimpan dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan hasil yang begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bukankah hal tersebut yang kita butuhkan sebenarnya dalam kehidupan kita? Bukankah hal tersebut yang sebenarnya kita damba-dambakan dalam kehidupan kita? Selama kita menjalani kehidupan pribadi kita, keluarga, dan persekutuan yang penuh dengan tantangan ini, Tuhanlah yang berperan. Tuhanlah yang berkuasa. Ia adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menanggapi firman Tuhan pada hari ini, sekaligus kita mengucap syukur atas berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dengan kita mempersiapkan persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara persiapkan di rumah, dengan diiringi dengan kidung jemaat nomor 396, Yesus segala-galanya. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi, setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita masuk dalam doa syafaat, sekaligus kita membawa doa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami senantiasa mengucap syukur tiada hentinya atas segala kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami selama ini, hingga kami berada di sini, hingga kami beribadah bersama di sini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah ini semakin menyadari bahwa Engkau senantiasa berada di atas kami. Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Engkau senantiasa berkuasa atas segala tindak dan tanduk kehidupan kami. Selama kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga telah mempersembahkan persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Biarlah persembahan ini dapat layak untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati juga orang-orang atau saudara-saudara kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Tuhan senantiasa memberikan berkat hikmat kebijaksanaan. Biarlah dalam mengelola persembahan ini dapat berjalan dengan baik, dan persembahan ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami serahkan untuk melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Kami memulai mengawalinya hari ini hanya berserah kepadamu, Tuhan. Selama kami masih di rumah saja ini, Tuhan senantiasa memberikan kami kesabaran. Tuhan senantiasa memberikan kami ketabahan dalam menjalani hidup di tengah-tengah situasi seperti ini. Apabila kami harus memang terpaksa untuk keluar rumah, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah kami dapat senantiasa menjaga kesehatan kami.
Karena kami yakin dan percaya bahwa hidup ini adalah milik Tuhan dan kami berkewajiban untuk menjaganya. Kami serahkan semuanya, keluarga kami ya Tuhan. Kami serahkan negara kami yang pada saat ini sudah masih dilanda oleh virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami serahkan di tangan-Mu yang penuh kuasa mujizat. Karena kami yakin dan percaya segala sesuatu bisa terjadi di dalam nama-Mu. Kami tetap berserah kepada-Mu selama pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden dalam menentukan kebijakannya, biarlah dapat berjalan dengan baik untuk memerangi virus ini. Sehingga virus ini dapat benar-benar dapat pergi dari kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, terkhususnya GKJW Jemaat Jember. Engkau berkati dalam setiap pelayanannya, Bapak Pendeta, Panatua dan Majelis, semuanya Panatua dan Diaken, semua dan yang ikut ambil bagian dalam masa pelayanan ini, pribadi lepas pribadi, Tuhan senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan. Biarlah gereja-Mu dapat senantiasa menjadi berkat bagi saudara kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya. Kami dapat menjalani kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang kami hadapi nantinya, ke depannya pada hari ini. Yang kami tahu hanyalah Engkau senantiasa bersama dengan kami, melindungi kami, menguatkan kami ketika kami berada dalam masalah. Kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah doa pagi kita pada hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 362, Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Sang Kristus Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, doa pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.